Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian purnama ya, kita tidak membuat video. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita bersama Mas Tono ya. Kita akan program bonsai mini untuk gaya cokan. Bagaimana untuk tekniknya? Yuk simak terus. Kalau kita melihat di sini untuk bahan bonsai apa ini? Kimeng, beringin kimeng atau Ficus microcarpa. Ketika kita pengen membuat bonsai cokan atau tegak lurus atau gaya formal, ketika kita lihat nih seperti ini, nah berarti ada ya, bukan salah ya, tetapi ada yang kurang tepat di sini. Ini akar sudah mulai kelihatan, ini pangkal batangnya, pangkal batang ini hasil cangkok ya Mas Tono ya, ini hasil cangkok. Ini pangkal batang di sini. Kemudian ini yang dimaksud nanti Mas Tono ini cabang pertama, ini ada beberapa cabang tetapi di sini ada kekosongan. Nah, untuk bonsai cokan sendiri ada kriterianya. Yang pertama, untuk dilihat di alam bebas untuk bonsai cokan itu adalah pohon yang tidak ada gangguan sama sekali, artinya pohon hidup bebas dan sempurna. Yang paling sempurna itu pohon gaya cokan, tegak lurus, akarnya sempurna, komposisi cabang juga sempurna ya. Semakin ke atas semakin rapat untuk percabangannya. Nah, kalau di sini kita sedikit melihat ya, ini di bawah cabang 1 2 3 4 5 ini terlalu rapat nih, kelihatan sekali ya. Kemudian menginjak cabang yang ke-6, nah ini jaraknya sudah jauh. Kemudian cabang ke-7 ini juga jauh. Nah, ini perlu kita ganti, kita ubah. Nah, ini tindakan apa ini yang Mas Tono yang akan kita lakukan nih? Ya, nanti pertama-tama saya potong ini, yang ini saya buang, ini jadi utama, ini jadi cabang kedua, nanti ini ketiga, keempat, kelima langsung kita tentukan buat mahkotannya, buat terusan batang ya. Ya, terusan batang. Nah, berarti kita akan mengurangi beberapa cabang di bawah ya Mas Tono ya. Ya. Cabang 1 2 dan belakang ini, iya, 3. Oh iya, 1 2 3 ini dibuang. Berarti cabang yang pertama jadinya ini kedua yang ini ya. Ini kan sudah kelihatan nanti ya, ketiga ini ya. Iya, ini langsung ini keempat, ini buat yang ke belakang bawah. Nah, seperti itu kira-kira ya. Yuk kita eksekusi. Ini sudah apa namanya, sudah di wiring, kita akan lepas sebelum dipotong. Pertama, kenapa dilepas dulu wiringnya? Yang pastinya mudah untuk pemotongan ya Mas Tono ya. Iya. Di samping nanti kasihan guntingnya ya, kita lihat kawatnya kalau panjang kan, cara bahasa Jawa nih eman-eman ya, bisa dipakai lagi. Nah, ini kita potong. Terus nggak apa-apa ya Mas Tono ya, nggak apa-apa. Kemudian untuk yang kedua ini berarti cabang yang tadi itu yang keempat ya, kita potong. Nah, berarti gandeng sama yang belakang sekalian dipotong. Nah, ini kita potong. Kemudian belakangnya kita potong. Iya, kelihatan nih di sini ya. Ini nah ya, oke. Jadi terlihat ini lumayan lebih apa namanya, lebih terlihat konsepnya untuk gaya cokan ya. Jadi jarak cabang 1 dan 2 ini agak panjang, jarak 2 dan 3 jaraknya lebih apa namanya, lebih pendek. Kemudian 3 4 lebih pendek lagi, 4 5 lebih pendek lagi. Itu seterusnya seperti itu. Jadi konsepnya harus diukur sedemikian rupa, karena untuk
bonsai cokan ini memang pohon yang sempurna, mulai dari akar, batang, cabang itu harus sempurna seperti itu. Nah ini kita memotongnya ini ya. Nah nanti dulu dipikir dulu ya. Ya ini apa solusi yang lain Mas? Pertama Mas, lainnya karena ini lumayan bikin kayak gini, bikin susah sulit, kita ambil enaknya aja, kita potong segini. Nanti ini buat mahkotanya di sini. Terusan batang ya. Iya, terusan batang. Langsung eksekusi aja. Kita potong. Ya, kita potong. Berarti nanti ini cabang 1, 2, 3, 4, belakang 5, 6, 7 lah. Ini terusan batangnya ya. Iya. Nanti paling tidak cuma segini tok ya Mas ya. Iya. Udah cukup. Nah, cuma segini tok. Nah, tinggal sekarang bagaimana cara mengarahkan percabangan nih Mas Tono. Nah, ini yang paling susah menurut saya mengarahkan. Ya, kita kawati lagi. Kita kawati, jangan sampai intinya ketika kita mengarahkan percabangan jangan sampai cabang antara atas dan bawah itu sejajar ya Mas Tono ya. Numpuk. Kenapa nggak boleh sejajar Mas Tono? Karena ya dilihatnya kurang enak. Selain dilihatnya kurang enak, ini di alam juga sepertinya nggak ada cabang yang sejajar. Artinya cabang 1 dan 2 misalkan sejajar atas bawah itu nanti akan memengaruhi masuknya sinar matahari. Itu yang dimaksud kenapa nggak boleh sejajar. Nah sekarang gini, yang dimaksud sejajar itu yang seperti apa, kita lihat ya. Kalau dari samping terlihat cabang yang pertama dengan yang ketiga ini enggak sejajar. Tetapi kalau kita lihat dari atas nih, lihat dari atas, nah ini memang enggak begitu sejajar ya. Tapi alangkah baiknya cabang yang pertama kita geser agak ke depan. Nah kita geser agak ke depan. Nah kita geser agak ke depan nggak masalah. Nah ini kan jadi nggak begitu sejajar ya. Nah nanti ini yang ini kan agak sejajar sama yang bawah. Nah nanti kita akan serong agak ke depan lagi. Ini di sini kan belum ada dimensinya, maka kita pakai ini. Kemudian yang cabang ini kayak gini. Nah seperti inilah konsepnya untuk membuat percabangan yang tidak sejajar. Di samping itu membuat pohon kita tidak ramping ya. Kalau misalkan ini enggak kita tarik ke depan, ini samping kanan kiri nanti ramping, ujungnya ramping. Makanya untuk menghindari yang seperti itu kita melihat dari atas ya. Melihat dari atas apakah ada cabang yang sejajar atau tidak. Nah kalau misalkan jaraknya sudah jauh nggak masalah sih cabang sejajar atau tidak, seperti itu ya. Kita kawati karena ini kan masih perlu pembesaran juga ya Mas ya. Paling tidak 1 jempol lagi lah ya. Ini hasil cangkokan akar muter. Kalau misalkan kok nanti agak sedikit ruang yang kosong, bonsai untuk kimeng ini nggak masalah kok. Kita bisa manipulasi karena sangat gampang untuk dimanipulasi. Bisa pakai sambung sisip, bisa pakai tempel ya Mas Tono ya. Bisa pakai tempel ya. Nah waktu di Indonesia itu sangat jarang untuk cokan ya. Pohon-pohon cokan itu sangat jarang ya, karena kita alam tropis sebenarnya. Cokan itu sangat jarang kecuali cemara. Nah lihat dari atas. Nah seperti ini. Ini sebenarnya perlu geser sedikit ini Mas Tono. Nah depan ya, geser ke sini. Nah agak sedikit. Nah gitu ya. Jadi nah seperti ini. Nanti ini juga akan geser sedikit.
Jadi kelihatan terisi semuanya. Nah, Kita ini kasih apa ini Mas? biar tambah lurus. Nah, ya. Kenapa ini tadi dipotong ini untuk terusan batang supaya memang tumbuhnya nanti ngepen ya Mas Tono ya. Iya. Ini memang sudah ngepen dari bawah. Karena ujungnya kita pakai yang inilah nanti tumbuhnya. Saya kasih Nah, ini kayu sudah biar lurus. benar-benar lurus. Nah, ini. Pokoknya Ini memang kalau nampak sekilas ini belum terlihat lah. Maksudnya belum terlihat ini wah bonsai wah dan lain sebagainya. Tapi kalau ini sudah matang percabangannya, ukurannya sajalah. Ini kan belum proporsional nih. Ya belum proporsional, ini juga belum proporsional. Nanti akan matang mantap sekali. Untuk bahan-bahan yang lainnya banyak ya Mas Tono ya. saya sekarang mau pemotongan waru. Waru ini juga banyak, baik sekali ini waru. Oke ya, sudah ini, yang ini sudah. Semoga bermanfaat. Bagaimana cara membentuk gerak dasar bonsai dengan gaya formal atau cokan atau tegak lurus. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.